الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا. InsyaAllah di hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan terakhir dari pembahasan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahad dan Al-Wahid. قال المؤلف حفظه الله: هذا وقد أفاد هذان الاسمان الواحد الأحد توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك. Kata penulis hafizahullah, dari semua yang kita bahas ini, dua nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad ini menunjukkan keesaan Sang Pencipta dengan seluruh kesempurnaan, yaitu tidak ada satupun dari makhluk yang menyertainya, yang menyerupainya di dalam segala kesempurnaan tersebut. Wa annal wajib 'ala al-'ibadi tauhiduhu aqdan wa qawlan wa 'amalan. Dan merupakan kewajiban bagi hamba untuk Berarti ada mengesahkan. pasang itu lagi apa namanya warung Sunda gitu. Warung itu Sunda oh sing Larpa. Dan merupakan kewajiban bagi hamba untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi i'tiqad, keyakinan, ucapan dan juga perbuatan. Bi an ya'tarifu bi kamalihil mutlaq, yaitu tatkala mereka para hamba benar-benar meyakini, beriktiraf akan kesempurnaan Allah yang menyeluruh, wa tafarrudihi bil wihdaniyati, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya yang mencipta, mengatur dan memiliki alam semesta. Wa yufriduhu bi anwa'il ibadah, dan agar mereka benar-benar mengesahkan Allah dengan seluruh jenis ibadah. Wa yumkinu takhlisu dalalati hadaini lismaini fi niqati taliyah. Dan kita akan meringkas semua makna yang ditunjukkan oleh dua nama ini pada poin-poin berikut. Yang pertama, kedua nama tersebut memberikan makna nafyul mithli wan niddi wal kuf'i min jami'il wujuh. Menafikan permisalan, tandingan, atau kesetaraan antara Allah dengan makhluknya dari semua sisinya. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ahadu,
Allazi la mathila lahu wa la nadhir. Maka dialah Allah yang maha suci, yang maha esa, yang tidak ada satupun yang semisal atau serupa dengannya. Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyah. Maka apakah ada yang semisal dengan Allah? Dan ini pertanyaan yang tujuannya menafikan yang artinya tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Wa qala ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun dari makhluknya yang setara dengannya. Al-kufu yaitu kesetaraan. Dan juga Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dan tidak ada satupun yang semisal dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian poin yang kedua, nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid juga mengandung makna butlanut takyif, batilnya atau kelirunya yang namanya menggambarkan Allah, mendefinisikan atau mendeskripsikan tentang hakikat Allah, menggambarkan seperti apa Allah itu, ini adalah perkara yang batil, wa huwa khawdul insani bi'aqlihil qasir. Dan makna takif ini yaitu seorang berbicara dengan berlandaskan pada logikanya yang pendek, muhawilan ma'rifata kaifiyati sifatir Rabbi subhanah. Ia menggunakan akalnya yang pendek ini untuk mengetahui hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak sebutkan tentang dirinya kepada makhluknya. Yang Allah tidak sebutkan tentang dirinya dari makhluknya. Eh, yang ia tidak sebutkan tentang dirinya kepada makhluknya. Baik. لأن الرب سبحانه متوحد بصفات الكمال متفرد بنعوت العظمة أو متوحد بصفات الكمال متفرد بنعوت العظمة والجلال. Kenapa akal manusia tidak bisa mendeskripsikan hakikat sifat Allah, dan ini adalah perkara yang mustahil karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di alam ini atau satu-satunya secara mutlak yang memiliki sifat sempurna dan satu-satunya yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan yang sempurna. Artinya, artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk penuh dengan kekurangan. Dan akal manusia, logika manusia di dalam mendeskripsikan sesuatu, ia hanya sanggup menggambarkan, memvisualisasikan, mendeskripsikan sesuatu itu kalau ia pernah melihat rupanya, pernah melihat jenisnya, pernah melihat bentuknya, atau minimal dia pernah melihat yang semisalnya. Barulah akal manusia sanggup untuk mendeskripsikan hal tersebut. Sehingga manusia akalnya hanya bisa mendeskripsikan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain.
menggambarkan satu bentuk dari bentuk yang lain yang bentuk tersebut bisa dicerna oleh panca indera manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala gaib, tidak bisa dicerna oleh panca indera manusia dan tidak ada yang serupa semisal dengan Allah. Sehingga mustahil akal manusia bisa mendeskripsikan tentang Allah. Kenapa? Karena ia tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah. Dia juga tidak pernah melihat Allah sehingga jalan untuk akal manusia bisa mendeskripsikan objek tersebut terputus. Karena tadi kita sebutkan, akal manusia itu bisa mendeskripsikan tentang sesuatu kalau dia pernah melihat objek tersebut atau melihat yang semisalnya. Atau melihat yang semisalnya. Maka kalau dia belum pernah melihat objek tersebut atau melihat yang semisalnya, maka mustahil dia bisa mendeskripsikan tentang objek itu. Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk manusia bisa mendeskripsikan seperti apa sifat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang memiliki sifat sempurna. Dialah Allah satu-satunya yang memiliki sifat sempurna. Dan dia pula yang satu-satunya memiliki sifat keagungan dan kemuliaan yang sempurna. فلا يشركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل. Maka tidak ada satupun dari makhluk yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah dalam sifatnya ini. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. فأن للعقول أن تعرف كنها صفاته. Maka bagaimana mungkin akal manusia bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala? Bal kullu ma yakhturu bil bal min al-kamali fallahu a'lam min dzalika wa ajal. Dan bahkan segala yang terbesit di dalam benak manusia tentang kesempurnaan Allah, maka hakikatnya Allah lebih agung dan lebih sempurna dari itu semua. Kemudian poin yang ketiga, dari makna yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad adalah isbatu jami'is sifatil kamal بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال لتفرده جل وعز بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. Yang ketiga adalah penetapan seluruh sifat sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sifat yang dikatakan sempurna melainkan Allah memiliki sifat tersebut. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang disifati dengan kesempurnaan mutlak yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya dari semua sisinya. Kemudian konsekuensi makna yang keempat yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad adalah anna lahu min kulli sifatin min tilka sifati a'zamaha wa ghayataha wa muntahaha. Bahwasanya semua sifat yang Allah sifati untuk dirinya sendiri yang merupakan sifat kesempurnaan, maka yang paling agung dari sifat tersebut, yang paling sempurna dan paling maksimal kesempurnaannya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, sebagaimana Allah sebutkan, dan hanya kepada Allah lah akhir dari segala sesuatu itu. Baik itu kesempurnaan pada sifatnya
ataupun akhir dari perjalanan manusia. Falahu minas sam'i akmalihi atau falahu minas sam'i akmaluhu, maka bagi Allah pada sifat pendengaran adalah pendengaran yang paling sempurna. Wa minal basari akmaluhu, begitu juga dalam sifat melihat, Allah lah yang paling sempurna sifat melihatnya. Dan dalam setiap sifat apapun, maka Allah lah yang disifati dengan kesempurnaan sifat tersebut dan yang paling tinggi, paling sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Dan bagi Allah lah sifat yang paling tinggi. Kemudian yang kelima, nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad, di antara konsekuensi maknanya tanzihuhu subhanahu 'anil naqais wal 'uyub, yaitu pensucian Allah dari segala macam kekurangan dan aib, kejelekan, idh hiya talhaqu awsaf al-makhluqin, karena yang namanya kekurangan dan aib ini pasti ada pada sifat makhluk, sehebat apapun makhluk tersebut. Amma adapun Al-Ahad subhanah, adapun Allah yang memiliki nama Al-Ahad ini, maka ialah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan, keagungan, ketinggian yang tidak ada yang serupa dan semisal dengannya. Walihada, sehingga Allah Subhanahu wa taala fi tanzihi nafsi 'anil walad, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam mensucikan dirinya dari memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu huwallahul wahidil qahar. Maha suci Allah dari apa yang dituduhkan orang-orang musyrik, yaitu Allah memiliki anak. Allah mensucikan dirinya dari hal tersebut, kemudian ia menutup ayat tersebut. Dialah Allah Al-Wahid yang Maha Esa, dan dialah Maha Al-Qahhar. Al-Qahhar ini yang segala sesuatu tunduk kepadanya. Kemudian di antara konsekuensi makna nama Al-Wahid dan Al-Ahad, pada poin keenam ini kata penulis, wujubul iqrari bitafarrudihi subhana bil kamalil mutlaq fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Makna yang berikutnya adalah kewajiban untuk seorang itu mengakui dan berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kesempurnaan mutlak. Ini kesempurnaan mutlak. Baik itu pada zatnya, pada sifatnya, begitu juga pada perbuatannya. Wa'tiqadu dzalika fil qalbi. Demikian pula kewajiban selain berikrar dengan lisan, juga meyakini hal tersebut di dalam hati seorang muslim. Wa hadza huwa tauhidul ilmi, dan inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan tauhid al-ma'rifatu wal itsbat, atau tauhid yang sifatnya ilmu, yang mana seorang hamba mengesahkan Allah pada keyakinan hamba ini, pada ucapan hamba ini, atau yang juga dikenal dengan tauhid al-ma'rifati
wal itsbat. Artinya tauhid yang berupa pengenalan al-ma'rifah, pengenalan terhadap Allah, wal itsbat, dan penetapan terhadap sifat-sifat Allah. Yang mana tauhid al-ma'rifah wal itsbat ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Yang kedua disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Iya. Inilah yang dimaksud oleh penulis di sini tauhid al-ilmi. Tauhid al-ilmi itu yaitu al-ma'rifah wal itsbat. Meyakini hal tersebut dan menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengesahkan Allah pada perbuatannya, pada sifat-sifatnya. Kemudian kata penulis, wujubu ifradihi subhanah. Makna al-wahid dan al-ahad juga berkonsekuensi pada kewajiban bagi hamba untuk mengesahkan Allah bil ibadah dalam ibadahnya. Wa ikhlasid dinilah, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dan inilah yang tauhid al-ibadah atau yang dikenal juga dengan tauhid al-qasdi, atau kita ringkas saja tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Begitu juga mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa anna tafarrudahu subhanahu wahda bil khalqi wal razqi wal ata'i wal man'i wal khafdi wal raf'i wal ihya'i wal imatah yujibu an yufrada wahdahu bil ibadah. Dan pengesaan Allah pada rububiyah ini, yaitu dialah Allah yang mencipta, memberi rezeki, yang memberi atau yang menahan rezeki, yang merendahkan derajat seseorang atau yang meninggikan derajat seseorang, yang menghidupkan dan mematikan, semuanya ini berkonsekuensi pada kewajiban untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid al-amali, yaitu tauhid al-uluhiyah, yang mana seorang hamba mengesahkan Allah pada perbuatan hamba. Bedanya kalau rububiyah tadi dan asma wa sifat, ini hamba mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Ini pada perbuatan Allah dan juga pada sifat-sifatnya. Adapun tauhid al-uluhiyah, ini pengesaan Allah pada af'alu al-ibad, pada perbuatan hamba. Jadi ini konsekuensi dari makna al-wahid dan al-ahad. Kemudian yang berikutnya, warraddu 'alal musyrikin wa jami'i sunufil mubtilin mimman lam yaqdiru atau mimman lam yaqdiru Allah haqqa qadrih. Dan di dalam nama itu juga terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Begitu juga semua ucapan-ucapan batil dari manusia yang mana mereka benar-benar tidak memberikan pemuliaan dan kehormatan bagi Allah sebagaimana yang seharusnya. Walam yuqirru lahu bitafarrudihi, yang mereka tidak berikrar akan keesaan Allah dan kesempurnaan
Sebaliknya mereka menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu dan mereka membuatkan tandingan-tandingan permisalan bagi Allah dan mereka pun berprasangka pada Allah dengan prasangka yang buruk. Mereka menganggap dan mereka pun berkeyakinan adanya kekurangan pada sifat rububiyah Allah, baik itu ada yang mengklaim ada selain Allah yang mengatur, wa naqadul maqsud, dan mereka pun maksud al-khalq, dan mereka pun bertentangan dengan apa yang mereka yakini tersebut bertentangan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, yaitu tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah dan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakannya makhluk adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan seorang hamba tunduk dan merendah kepada Allah pada semua jenis ibadah dan membuat hati mereka khusyuk, membuat hati mereka bergetar dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafarat nufusuhum minal haqqi wal huda, dan membuat hati mereka benar-benar tunduk untuk melaksanakan kebenaran dan menuju kepada hidayah dan petunjuk dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun." Uh, Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya ini, hati-hati mereka menjadi berlari dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang padahal itu adalah maksud dari tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan ketundukan, dengan kepatuhan pada seluruh ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya. Dan hati-hati orang-orang musyrikin ini merasa berlari dari uh, untuk mentauhidkan Allah dan hati-hati mereka menjauh dari kebenaran dan hidayah. Allah berfirman, jika nama Allah disebutkan sendirinya, maka hati-hati orang-orang kafir menganggap itu sebuah keanehan. Hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir menganggap itu sebagai suatu keanehan, dan jika disebutkan selain Allah, mereka pun senang. Allah berfirman juga, dan jika nama Allah disebutkan di dalam Al-Quran sendirinya, maka orang-orang kafir mereka berpaling dan berlari. Dan juga Allah berfirman, itulah perbuatan kalian dibalas karena dahulu kalian jika Allah disebutkan sendirinya, kalian pun kufur, dan jika disebutkan sekutu-sekutu selainnya kalian beriman, maka hari ini hukum hanyalah milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Razaqanallahu tahqiqat tauhidih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu agar kita bisa merealisasikan tauhid sebenar-benarnya dan juga menganugerahkan kepada kita keimanan terbaik di dalam mengesahkan Allah, di dalam mentauhidkan Allah dalam keesahan sifat-sifatnya. Dialah yang maha mendengar lagi menjawab doa hamba-hambanya. Baik, selesai kita dari nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Kita lanjutkan berikutnya insya Allah dengan As-Samad. Demikian Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya.
Baik, akhwat sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung, silakan. Atau bisa tulis di kolom chatnya di Zoom. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk di sini. Ana izin membacakannya, Ustaz. Ya, Ayah. ah, sebentar. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya tentang solat. Jika kita mendapat satu rakaat solat, sudah dihitung mendapat satu solat. Satu rakaat yang bagaimana Ustaz? Apakah hanya sampai ruku atau sampai sujud kedua? Jazakallah khair, Eh, Ustaz. diulangi coba. Izin bertanya tentang solat. Jika kita mendapati satu rakaat solat, sudah dihitung mendapat satu solat. Satu rakaat yang bagaimana Ustaz? Apakah hanya sampai ruku atau sampai sujud kedua? Oke, oke. Mungkin maksudnya apakah yang dimaksud mendapati satu rakaat tersebut, apakah mendapatinya dikatakan mendapati dengan ruku ataukah Nah, dengan ya, sujud? Nah, Nabi SAW Ustaz. bersabda, "Man adraka ruku, faqad adraka raka'ah." Siapa saja yang mendapati imam sedang ruku dan dia bisa masuk bersama imam dalam keadaan ruku, maka dia telah mendapati satu rakaat. Jadi, yang dikatakan mendapati rakaat itu kalau dia masih sempat ruku bersama imam. Demikian, wallahu a'lam. Apa Ustaz lanjutan mungkin bagaimana kalau waktu yang tinggal sedikit tu kita solat satu rakaat tu sudah Oh, mendapat maksudnya satu. dia mendapati imam udah sujud, Ah, sisa sisa tasyahud akhir misalnya. Nah, bedakan antara mendapati mendapati eh salat dengan mendapati rakaat. Siapa saja yang mendapati imamnya belum salam, maka dia mendapati salat, tapi dia tidak mendapatkan satu rakaat tentunya. Artinya dia masih dapat jamaah. Ketika dia masuk, imamnya masih salat sebelum salam, maka dia dikatakan masih mendapatkan jamaah, masih mendapatkan salat. Tapi tentunya kalau mendapatkan ruku, yang dimaksud mendapatkan satu rakaat, maka yang dimaksud adalah ketika dia mendapat imam sedang ruku. Ustaz. Apakah Baik, seperti itu yang dimaksud? jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikut Ustaz. Tentang rukun kalimah la ilaha illallah, menafikan dan menetapkan. Apa sudah betul ya Ustaz? Kalimat la ilaha illallah menetapkan dan menafikan. Iya, namanya rukun. Jadi la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Yang mana rukun ini tidak mungkin la ilaha illallah bisa terrealisasi kecuali dengan dua rukun ini. Sebagaimana misalnya jual beli itu ada rukunnya, seperti ada penjual, ada pembeli. Karena tidak mungkin bisa terjadi ada jual beli kalau hanya penjual saja atau hanya pembeli saja. Begitu juga la ilaha illallah tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali terpenuhi dua rukunnya, an-nafi wal itsbat. Penafikan, peniadaan, pengingkaran. Yang kedua, penetapan. Yang pertama, la ilaha ini adalah penafian seluruh ibadah dari seluruh objek. Apapun itu, tidak ada yang berhak atau tidak ada yang boleh diibadahi. Ini namanya penafian, peniadaan, pengingkaran. Kemudian setelahnya illallah di sini penetapan hanya penetapan keberhakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna la ilaha illallah menggabungkan nafi dan isbat ini, penafian dan penetapan artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya. Baik, Bu Iwin, silakan jika ada pertanyaan langsung. Ya, jazakallah khair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para jamaah yang sudah hadir di sini. Amin, Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, apakah kita tahu bahwa di saat ini eh, pengetahuan itu sangat mudah kita dapatkan, tinggal kita mau atau tidak belajar.
Dan ketika seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, tetapi karena kebodohan, karena dia tidak mau belajar, apakah itu bisa menggugurkan keislaman orang tersebut, Ustaz? Nah, demikian Ustaz, jazakumullah khair. Nah, ini dibahas oleh para ulama dengan pembahasan al-udhru bil jahal. Apakah kejahilan itu bisa menjadi uzur yang mana seorang ketika melakukan dosa atau kesyirikan dia tidak boleh dihukumi ketika ada penghalang ini, yaitu al-jahal. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah, "Wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu asy-syuruti wal mawani' tartafi." Tidak boleh kita menyematkan suatu hukum kecuali telah terpenuhi seluruh syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang untuk kita tidak boleh memvonis seseorang adalah kejahilan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Al-khata' di sini adalah keliru yang tidak disengaja. Melakukan dosa yang tidak disengaja, salah satu sebabnya adalah kejahilan. Hanya saja para ulama membagi hal-hal yang harus dipelajari di dalam Islam ini. Ada perkara ma yu'lamu fid dini bid-darurah. Ada perkara-perkara yang mana tentang agama kita ini tidak ada yang tidak mungkin mengetahuinya selama dia tinggal di negeri kaum muslimin. Misalnya seperti sholat 5 waktu yang wajib. Begitu juga haramnya daging babi, haramnya khamar. Bahkan non-muslim di negeri kita ini pun mengetahui bahwasanya Islam mengharamkan semuanya itu. Jika ada seorang yang tinggal di negeri kita ini, lalu dia mengatakan daging babi itu halal karena dia jahil, maka ini tidak diberi udzur. Tidak diberi udzur. Atau dia mengatakan khamar itu halal, maka ini tidak diberi udzur. Dia kafir walaupun dia mengatakan saya nggak tahu, kecuali kalau memang dia non-muslim yang sebelumnya dia terjebak dalam suatu lingkungan yang menutup diri dari Islam, dia baru masuk Islam dan dia belum mengetahui hukum-hukum itu, maka yang seperti ini diajari. Tapi pada perkara-perkara yang detail, pada perkara-perkara yang sangat rinci, maka kita harus berhati-hati, tidak bergampang-gampangan dalam menghukumi seorang apakah dia bisa diberi uzur atau tidak bisa diberi uzur. Maka hal seperti ini kita lihat pada objek kesalahannya, kasus apa yang dia terjatuh di dalamnya, dan dilihat apakah orang ini layak diberikan uzur karena kejahilannya atau tidak. Demikian, Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, satu lagi Ustadz pertanyaan. Eh, Apa ya? Begini Ustadz, apakah kita termasuk menyembunyikan ilmu? Misalkan kita berinteraksi dengan orang jahil, tapi sebenarnya itu tuh apa ya kesalahan. Mungkin kalau bagi kita sebenarnya itu eh, sudah umum, tapi mungkin bagi dia itu sebenarnya apa masih dia tidak tahu bahwa itu benar atau salah gitu. Jadi misalkan ketika dia melakukan kesalahan tapi kita menahan untuk memberitahukan karena kita menganggap misalkan seperti uh, sekolah kan ada jenjangannya. Jadi kita menganggap oh dia masih anak TK, jadi belum bisa kita kasih pelajaran SD. Dan kalau seperti itu akhirnya kita diam, tapi kita hanya mengingkari dalam hati. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Jazakumullah khair. Dilihat tentang edukasi. Jadi kan memang edukasi itu ada poin-poin yang kita cukup menutup celah dan pintu agar misalnya anak-anak di bawah umur belum tahu, ini kita tidak perlu mengajarkan kepada mereka secara detail, cukup kita menutup pintu dari mereka. Adapun yang sudah kita nilai, kita pandang usianya bisa mencerna itu dengan akal mereka, maka yang seperti ini harus diberitahu. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sebutkan dalam usulul fiqh, menunda penjelasan tentang sesuatu padahal dibutuhkan pada saat itu oleh orang tersebut karena dia sudah balik misalnya, maka ini nggak boleh kita tunda-tunda. Tapi kalau misalnya anak kecil seperti disebutkan di surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Wahai orang-orang beriman, para orang tua, hendaknya anak-anak kalian yang belum balik ketika mereka ingin berjumpa kalian di 3 waktu,
yaitu sebelum sholat subuh, kemudian ketika setelah zuhur, dan ketika habis isya, ini hendaknya mereka minta izin dulu sebelum berjumpa kalian. Karena ini hubungannya dengan pendidikan seksual, ya. Pendidikan rumah tangga seperti ini, karena anak-anak ini belum balik, maka kita tidak perlu menjelaskan secara detail kepada mereka, tapi cukup kita menutup pintu-pintu yang mereka usianya belum sampai kepada memahami penjelasan kita tentang pendidikan seks ini. Maka yang seperti ini dilihat bisa saja ditunda kalau memang dia belum balik, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam surat An-Nur tadi. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Afan, Ustadz, Nur, Afan ya masih lanjut. Ini Ustadz tadi perumpamaan. Jadi sebenarnya itu kasusnya gini Ustadz, kan ada di berita, Afan, ini seorang ibu yang meninggalkan anaknya yang masih di bawah umur empat, apa, 3 orang apa 4 orang saya lupa. Tapi di bawah umur, jadi ada yang umur 1 tahun, 1 tahun setengah atau 2 tahun, kemudian 3 tahun dan 4 tahun. Dan ibunya ini keluar, kemudian keluar sama kalau di itu katanya sama kekasihnya saya nggak tahu ya Ustadz, terus kemudian di qadarullah anaknya ini terbakar di dalam rumah itu Ustadz, jadi semua meninggal. Nah, si orang ini nih mengatakan bahwa pasti dia nggak akan diampunin oleh Allah walaupun si ibu itu minta minta ampun gitu, tapi saya mau menjelaskan, tapi di sisi lain orang ini sedangkan maksudnya masalah tauhid untuk orang awam kan apa ya Ustadz, maksudnya sebenarnya itu masuk dosa besar dan ada yang lebih lebih ini misalkan seperti tauhid kita menyembahkan. Jadi kalau misalkan saya kasih ke situ tuh belum masuk gitu Ustadz. Jadi seolah-olah dosa yang itu tuh lebih besar daripada misalkan kita ikut mengucapkan selamat Natal dan lain-lain gitu Ustadz. Jadi bagi dia tuh itu masih mental gitu. Akhirnya saya saya Iya, jadi bingung itu iya. mau menjelaskannya seperti apa Baik. gitu. Ya, ini kan hanya masalah pemilihan kata, pemilihan bahasa, retorika. Kalau diajak bicara dengan uh, kita bisa mengarahkan cara berpikirnya untuk uh, pada hal-hal yang walaupun kita tidak membandingkan dengan yang bagi mereka perkara biasa, walaupun itu lebih fatal, kita nggak perlu juga. Artinya ini hanya pemilihan kata, pemilihan bahasa. Kalau misalnya mereka yang benar-benar masih terjatuh ke dalam hal-hal yang bersentuhan dengan tauhid misalnya, padahal mereka berbicara tentang perkara yang tadi, maka bisa diarahkan dengan yang lain. Misalnya, sebaiknya kita tidak membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Karena membuat orang putus asa dari rahmat Allah itu dosanya besar. Iya. Artinya, ini hanya masalah pemilihan kata, pemilihan bahasa, dan masing-masing lebih mengetahui situasi dan kondisi pada saat itu. Seperti itu sih, wallahu a'lam. Tapi intinya dalam suasana seperti itu harus dijelaskan bahwasanya dia tidak boleh membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memvonis seorang itu di surga atau neraka kecuali siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di surga atau neraka. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk penjelasannya. Baik, Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain kah, akhwat? Satu lagi mungkin? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lain yang masuk, Ustaz. Baik, mengakhiri majlis, kami minta tausiah Ustaz dalam menghadapi bulan Zulhijjah yang akan menjelang tidak berapa lama lagi. Mohon Nah, tausiahnya Ustaz. Barakallahu fiik. nah, ya, maklum, insya Allah sudah banyak Ustadz yang menjelaskan, hanya saja ada beberapa poin uh, yang hendaknya kita perhatikan uh, tentang masuknya bulan Zulhijjah, karena di dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amal salihu fihin ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah untuk seorang melakukan ibadah melebihi ibadah di awal bulan Zulhijjah. Ini mencakup mencakup
seluruh amalan, baik itu sholat wajib atau sholat rawatib atau sholat malam, sholat witir. Ini lebih afdal dari jihad yang seorang tidak gugur di medan jihad. Begitu juga berkaitan tentang puasa, seorang diperbolehkan untuk berpuasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di hari-hari awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka seorang mencoba untuk melakukan ibadah terbaik di awal-awal bulan tersebut, termasuk di dalamnya sedekah, begitu juga membaca Quran, dan ketika dia tidak sanggup untuk berpuasa sebanyak 9 hari, dia berusaha tetap puasa Senin Kemisnya dari awal bulan Dzulhijjah ini, atau dia berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjahnya, atau hari Arafah. Dan yang menjadi patokan di dalam berpuasa Arafah ini adalah tanggal bulan di langit, bukan didasarkan pada wukuf. Karena kalau didasarkan pada wukuf di Arafah, maka ini berarti mengharuskan kita menantikan ru'yatul hilal pemerintah di Mekah. Dan kalau ini terjadi, maka puasa Arafah ini hanya bisa diamalkan oleh generasi terakhir ini. Nah, orang 100 tahun belakangan ini, setelah adanya telepon atau setelah adanya WhatsApp, karena perjalanan untuk mengabarkan, menyebarkan berita dilihatnya hilal di Mekah untuk sampai ke negara-negara Syam saja yang tidak terlalu jauh dari Mekah, itu perjalanan 1 bulan lebih. Ke Irak juga seperti itu, ke Mesir kurang lebih. Apalagi kalau sampai ke Indonesia itu bisa 6 bulanan. Sehingga mau dikabarkan tentang hilal, kita sudah masuk hampir bulan Jumadil Ula atau Jumadil Tsaniyah. Sehingga kalau seandainya disandarkan pada wukuf, maka ini menjadi ibadah yang tidak disanggupi oleh orang-orang di generasi awal, hanya disanggupi oleh generasi belakangan ini, dan ini mustahil di dalam syariat Allah. وَالطَّوْقُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ يُعْرَفُ إِنْ كَانَ بِالْمُحَالِ لَا يُكَلَّفُ. Di dalam Maraqis Su'ud, kata Sidi Abdullah ibn Ibrahim Asy-Shinqiti rahimahullah, kemampuan itu adalah syarat Allah Subhanahu wa taala untuk mensyariatkan sesuatu kepada manusia. Karena mustahil bagi Allah untuk mensyariatkan sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia. Ketika kita paham ini, maka puasa Arafah itu didasarkan pada bulan di langit, bukan didasarkan pada wukuf. Karena wukuf juga mungkin saja al-ihsar seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Mungkin saja terjadi sebuah pengepungan di Mekah, ada peperangan sehingga menjadikan wukuf pada tahun tersebut tidak terjadi. Apakah dengan tidak adanya wukuf maka puasa Arafah juga ditiadakan? Tentunya tidak mungkin. Dan mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, Ustadz, bukankah namanya puasa Arafah, saumu yaumi Arafah, sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub dalam Sahih Muslim? Kita jawab, Arafah itu kembali kepada 2 hal, nama hari dan nama tempat. Nama tempat kita sudah pahami, dekat Muzdalifah dan dekat Mina. Adapun hari, di awal-awal bulan Dzulhijjah itu hari-harinya memiliki nama. Tanggal 8 Dzulhijjah bernama hari Tarwiyah. Tanggal 9 bernama hari Arafah. Tanggal 10 bernama hari Nahar. Dan tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari Tasyriq. Maka penamaan Saumu Yaumi Arafah, puasa hari Arafah, itu tidak mesti harus merujuk pada tempat, tapi juga merujuk pada hari. Ini sebagian yang kami sampaikan, dan banyak ustadz-ustadz juga yang sudah menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah. Apapun itu, yang paling penting adalah kejujuran hati kita untuk berusaha melakukan yang terbaik di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Wallahu alam, semoga yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala,
Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.